Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena Yusuf Mansur sering bercerita yang aneh-aneh, berjumpa dengan Nabi, anaknya berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar. Nah sekarang kalau seandainya ya, di zaman khalifah-khalifah itu orang seperti Yusuf Mansur ini diapakan? Kalau dia hidup, misalnya dalam Abu Bakar dah kita ceritakan, Umar dah kita bahas. Sekarang bagaimana kalau dia hidup di zaman Utsman? Di zaman Utsman itu adalah zaman 7 tahun pertama pemerintahannya dinilai sebagai zaman kemakmuran. Di Utsman bin Affan itu adalah khalifah pemurah. Dia membagi-bagikan kepada penduduk itu hasil dari pendapatan negara. Negara banyak uang, maka masyarakat dibagi-bagikan uang. Penduduk Makkah, penduduk Madinah, dan kota-kota lain, dan lebih khusus lagi itu Ahlur Ribat. Ahlur Ribat itu adalah orang-orang yang tinggal di perbatasan, sekaligus menjadi tentara di perbatasan. Itu adalah prioritas dari khalifah. Kalau sebelumnya di zaman awal-awal Islam, Utsman ini kita lihat dia disebut dengan ahlul khair, orang yang sangat pemurah, sedekahnya banyak. Di zaman Nabi di Madinah itu juga terkenal ketika umat Islam kesulitan mendapatkan air. Utsman dengan rela membeli sumur milik orang Yahudi. Jadi begitu riwayat hidup Utsman. Terkenal sebagai khalifah yang baik dan pemurah. Nah, kalau Yusuf Mansur hidup di zaman Utsman, mungkin dia akan ajak itu, "Sob, mari kita buat proyek bersama. Lu punya uang berapa sekarang?" Jadi bukan mengumpulkan sedekah diajak gitu, tapi mengeluarkan sedekah. Mari kita bantu, ini banyak orang-orang yang tidak punya rumah, mari kita buat proyek perumahan. Rumahnya murah, tanpa DP. Dan setiap orang kecil punya harapan untuk mendapatkan rumah. Mungkin itu programnya. Karena kita ketahui sekarang ini, semenjak tahun 2014, pemerintahan Jokowi kala saat itu pengen punya program membangun 1 juta rumah. Nah, dalam pelaksanaannya itu belum bisa terlaksana dengan baik. Sementara jumlah rakyat terus bertambah. Rumah yang 1 juta itu, kalau hari ini bisa dibangun separuhnya saja, maka 500.000 keluarga yang akan mendapatkan rumah-rumah murah. Nah, kalau Utsman hidup di zaman sekarang, atau Yusuf Mansur hidup di zaman Utsman gitu, atau biar enak menceritakannya, biar ada nuansakin, kalau Utsman bertemu dengan Yusuf Mansur, dia akan mengajak bukan mengumpulkan uang sedekah, tapi mengeluarkan sedekah untuk orang banyak. Jadi Islam ini menjadi salah kaprah karena pengertiannya dibolak-balik gitu. Sehingga kerahiman, kerahmatan Islam itu tidak sampai ke orang lain. Malah tidak sedikit kita lihat orang yang memperkosa ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk mendapatkan uang. Seperti sekarang ini masyarakat ribut karena kelakuan Yusuf Mansur yang mencoba memanipulasi masyarakat untuk mendapatkan uang. Setelah uang itu dapat, dia dengan pamer kekayaan seolah-olah dia sebagai seorang yang sukses. Nah, kalau Utsman hadir hari ini, mungkin Utsman akan mengajak, "Job, mari kita buat proyek raksasa. Seumur hidup, namanya dikenang oleh masyarakat sebagai seorang yang pemurah." Proyek raksasa seperti kita bilang tadi itu, kalau bisa dibangun. Yusuf Mansur misalnya membuat proyek raksasa, membangun 100.000 rumah untuk orang miskin dengan DP murah, cicilan terjangkau, maka tentu saja namanya akan diagungkan setinggi langit
sebagai abul khair, orang yang sangat pemurah gitu. Kenapa? Karena sekarang ini rumah itu menjadi problem besar bagi orang-orang yang bekerja di kota besar seperti Jakarta. Misalnya ini maaf ngomong, security misalnya. Security susah dia mendapatkan rumah. Kenapa? Karena cicilan gajinya tidak cukup untuk mendapatkan rumah yang paling sederhana. Begitu juga nanti sopir-sopir Grab, sopir taksi. Itu susah dia untuk mendapatkan rumah. Kenapa? Cicilannya dibandingkan dengan rasio gajinya, itu bank tidak akan memberikan persetujuan. Approval bank itu tidak akan ada. Karena gaji yang dia dapatkan itu tidak cukup untuk mendapatkan rumah. Sementara rumah adalah kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Bahkan bisa juga menjadi kebutuhan primer setelah makan dan minum. Orang perlu rumah sebagai tempat berlindung. Nah sekarang di kota besar seperti Jakarta ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah. Jadi kalau Usman bisa ya hadir saat ini, atau katakanlah Yusuf Mansur katanya kan dia bisa berbicara dengan Nabi, bisa dengan semut, bisa Abu Bakar katanya ketemu, Umar ketemu, ya ketemu juga lah sama Usman. Pasti nasihat Usman, uangmu gunakanlah untuk proyek yang kamu bisa dikenang sampai 7 turunan sebagai orang baik. Di antaranya adalah membangun perumahan murah untuk orang miskin. Jadi mari kita sikapi agama itu secara cerdas dan masuk akal. Dan jangan kita perkosa cerita-cerita orang suci, cerita Nabi untuk mendapatkan materi. Semoga kita semua tetap memakai akal sehat kita sehingga kita bisa beragama dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.